Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, kabarnya sehat. Bagaimana Pak Majid, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, saya mohon waktunya, Bu, ya, untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas di CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor nih, Bu. Iya. Di tugas modul 3.1 ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Saya sebagai CGP butuh banyak pembelajaran dari Ibu sebagai pimpinan di sekolah, begitu, Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa membagi pengalaman dalam hal terutama pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu jalankan, seperti itu, Bu. Iya. Insya Allah Pak Majid, kalau masih bisa dibantu ya, kita diskusi saja. Langsung saja, Bu, ya, Ya, ke wawancara. Yang pertama nih, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu? Ya. Terima kasih Pak Majid atas kesempatannya. Yang pertama, ketika kami akan mengambil keputusan, diidentifikasi dulu ya, difikirkan dulu apakah keputusan yang diambil itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Kemudian apakah bertentangan dengan kode etik guru atau tidak, karena kita kan sebagai pendidik ya. Kemudian diidentifikasi juga bagaimana tentang perasaan, kemudian tentang keadilan, begitu. Mungkin itu Pak. Berarti yang selama ini jadi bahan pertimbangan adalah bagaimana keputusan yang diambil itu tidak menyalahi aturan yang ada, Iya. Kemudian tidak menyalahi kode etik, begitu, Bu, ya. Betul. Dan memperhatikan perasaan dari sisi pengambil keputusan juga yang berdampak terhadap keputusan, seperti itu, Bu, ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sepertinya sama-sama benar, begitu, atau menghadapkan dua kebajikan sehingga Ibu menghadapi dilema etika. Bagaimana selama ini Ibu pengambilan keputusannya seperti itu, Bu? Iya. Pertama tadi diidentifikasi dulu, kita adakan uji regulasi atau ada juga uji profesional ya. Keputusan yang diambil itu mencakup nilai kebersamaan, kejujuran dan keadilan. Jadi bagaimana kita memposisikan dalam pengambilan keputusan itu bahwa siswa itu ditempatkan sebagai subjek. Bukan sebagai objek. Jadi kepentingan siswa itu menjadi prioritas bagi kami gitu. Dan yang menjadi yang utama tertentu, Bu, ya. Betul. Kemudian langkah dan prosedurnya seperti apa, Bu, selama ini ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan seperti itu, Bu? Pertama, kita mengambil dua langkah, Pak. Ada memang keputusan yang diambil secara musyawarah, gitu ya, dengan guru dan tenaga pendidik. Kemudian ada juga keputusan yang memang diambil secara langsung oleh kepala sekolah sebagai pimpinan yang mempunyai hak prerogatif di sekolah tersebut. Gitu. Berarti ada selama ini yang dijalankan dua, Bu, ya? Iya. Satu lewat musyawarah, yang kedua ada yang diambil langsung oleh kepala sekolah. Betul. Jika itu menjadi kewenangan mutlak kepala sekolah, seperti itu, Bu, ya. Betul, Pak. Kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan hal-hal yang berbau dilema etika tersebut, yang efektif bagi Ibu seperti apa dan apa saja yang efektif seperti itu, Bu? Ya. Sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal, bahwa dalam pengambilan keputusan ini kami menempatkan siswa sebagai subjek dan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan itu, gitu ya, pengambilan kebijakan itu.
Jadi berpatokan tetap siswa yang utama. Utama begitu. ya, yang diprioritaskan. Kalau tadi berkaitan dengan hal-hal yang dia anggap efektif Bu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan tantangan yang selama ini Ibu hadapi nih berkaitan dengan pengambilan keputusan Bu? Ya, kalau berkaitan dengan tantangan memang sebetulnya ada ya Pak. Kadang kita mengorbankan kepentingan pribadi. Kemudian di sisi lain kadang tidak sesuai dengan hati nurani. Tetapi ini jangan sampai menjadi korban untuk siswa. Keputusan yang diambil itu benar-benar harus kepentingannya benar-benar bermanfaat untuk siswa gitu. Berarti tantangan terbesarnya itu Bu ya, berkaitan dengan perasaan. Akhirnya korban perasaan. Ya betul. Nah, selama ini Ibu dalam mengambil keputusan, adakah tata krama atau jadwal yang ditentukan? Misalkan ketika Ibu menghadapi suatu permasalahan yang harus diambil keputusan atas permasalahan tersebut, biasanya diambil pada saat itu keputusannya atau memang dijadwalkan terlebih dahulu seperti itu Bu? Bagaimana penerapannya dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Oh iya, dalam pengambilan keputusan ini memang ada yang sudah dijadwalkan karena itu berkaitan dengan program sekolah. Sudah menjadi program sekolah. Iya, betul. Tapi ada juga yang sifatnya urgen sehingga harus segera dieksekusi pada saat itu gitu. Jadi pada saat itu berarti langsung diambil keputusan gitu kan. Berarti tergantung Ibu melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, ya, begitu. Betul. Kemudian adakah sosok atau tokoh atau figur yang selama ini membantu Ibu mempermudah dalam pengambilan keputusan atau faktor-faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan Ibu untuk mempermudah pengambilan keputusan? Ya. Kalau berdasarkan tokoh atau faktor lain, mungkin saya belajar dari pemimpin-pemimpin terdahulu ya Pak. Ketika saya menjadi guru juga kan saya punya kepala sekolah. Iya, punya kepala sekolah. Saya belajar dari beliau-beliau bagaimana beliau memimpin, memanage sekolah tersebut gitu. Jadi banyaklah sesuai dengan pengalaman kerja ketika menjadi guru ya. Kemudian saya juga belajar pada pengawas, bapak pengawas atau ibu pengawas ya, tentang bagaimana mereka memberikan pengalaman-pengalaman dan pembelajarannya tentang keadaan di sekolah. Gitu. Jadi belajar langsung Bu ya dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang memang Betul. ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir Ibu nih, dari banyak tadi pertanyaan yang saya ajukan, kemudian dari banyak keputusan yang sudah Ibu ambil untuk keberlangsungan sekolah ini, pelajaran yang Ibu dapat ambil atau dapat diterapkan di masa yang akan datang ada atau tidak, dan seperti apa Bu? Ya. Pertama, saya menempatkan dalam pengambilan keputusan berbasis kepada kepentingan siswa. Siswa menjadi prioritas utama, siswa menjadi subjek dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini, keputusan yang diambil adalah berdasarkan kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadi, gitu ya Pak. Selain itu, yang nilai yang bisa kita ambil, saya menempatkan kebersamaan, kejujuran, dan keadilan. Jadi asasnya itu ya, kebersamaan, kejujuran dan keadilan. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas pengalamannya. Hari ini saya mendapatkan banyak pembelajaran dari Ibu
yang insya Allah akan bermanfaat bagi saya di masa yang akan datang. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan Pak Marjen juga sehat terus ya. Amin, amin. Sukses dan bisa menyelesaikan tugas-tugas CGP-nya dengan lancar. Amin. Terima kasih. Ya, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber bagi saya sebagai CGP, Bu, di Angkatan 9 di Kabupaten Bogor ini untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Kita di CGP ini di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan Ibu bisa berbagi pengalaman dengan saya pribadi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Seperti itu. Langsung saja Bu ya ke pertanyaan pertama ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mungkin kita atau Ibu sebagai kepala sekolah pernah dihadapkan pada kasus yang seperti benar, dua-duanya benar begitu Bu, atau mengandung dilema etika. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau rujukan moral seperti itu ketika di sekolah? Ya. Biasanya memang yang saya hadapi di sekolah itu memang ada ya, antara satu kasus tapi benar juga benar gitu. Dan sisi Ya, dua-duanya dari benar. sisi dua-duanya benar. Cuman kita bagaimana caranya memfasilitasi kebijakan apa atau keputusan apa yang harus kita pilih. Jadi saya mencoba mengambil keputusan, dilihat dulu sisi mana yang lebih banyak dari kebaikan itu, lebih banyak baiknya, sisi baiknya, manfaatnya juga kita ambil, yang banyak itu baru kita laksanakan, kita pilih gitu. Berarti selama ini mana yang lebih bermanfaat itu yang akan yang lebih banyak nilai ya. manfaatnya begitu Bu ya. Yang kedua nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika, sama-sama benar dan mengandung dua kebajikan moral, dua kebajikan universal. Biasanya kemarin juga seperti ada satu kasus, cuman saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya berdiskusi dengan memanggil guru-guru, ada orang tua, disertai komite. Jangan sampai keputusan yang saya ambil itu meskipun benar dan benar, tapi yang satu yang benar lebih banyak manfaatnya, kenapa nggak kita pilih gitu. Jadi antara diskusi kami antara pihak sekolah, guru-guru, orang tua, dan komite itu mungkin nanti akan menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi. Jadi melibatkan semua pihak, baik komite, orang tua, dan guru-guru juga termasuk kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan gitu ya. Langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang selama ini ditempuh dalam pengambilan keputusan yang dijalankan? Mungkin setelah tahu ada kasus, terus ditelaah dulu permasalahannya apa. Saya tanya dulu dari pihak gurunya seperti apa, dari orang tuanya seperti apa. Nanti kita ambil berdiskusi dengan komite. Setelah tahu kebaikannya dari beberapa pihak, dari beberapa kita lihat cari manfaatnya yang terbanyak, baru saya ambil keputusan. Mungkin mudah-mudahan dengan berembuk seperti itu, keputusan yang akan lahir itu bisa lebih baik untuk semuanya. Jadi lebih kepada fakta-faktanya dikumpulkan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut Ibu ya, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kemudian dijadikan kebijakan di sekolah itu, hal-hal yang efektif yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, kira-kira apa saja? Kalau yang efektif selama saya rasakan ya, karena saya jadi kepala sekolah baru ya, butuh dukungan dari berbagai pihak.
alhamdulillah di sana guru-gurunya solid, komite juga ikut bekerja sama, orang tua juga ikut bekerja sama. Jadi dengan kebersamaan itu kita bisa menghasilkan beberapa keputusan ataupun program sekolah yang bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu efektifnya karena kita kebersamaan, warga sekolahnya solid, insya Allah program apapun yang ada di sekolah itu kita akan melaksanakannya dengan baik. Jadi ada nilai kebersamaan Iya. dan soliditasnya itu. Iya. Kalau tadi kan yang berkaitan dengan efektif, berkaitan dengan tantangan yang selama ini dihadapi. Iya. Kira-kira ketika akan memutuskan sebuah kebijakan itu apa yang tantangan yang paling sering dihadapi? Tantangan kadang ada juga dari guru berbeda pola pikirnya, dari orang tua juga berbeda pola pikirnya. Namun dari keberagaman itu kita ambil lagi mana yang lebih banyak manfaatnya, lebih banyak positifnya buat kita semua. Nanti kita rundingkan lagi, ambil keputusan lagi yang terbaik. Tantangannya itu dari perbedaan pola pikir orang yang berbeda-beda, itulah kita harus mampu memutuskan apa yang harus kita pilih. Berarti selama ini dikumpulkan dulu gitu ya, mencoba dipahami masing-masing karakter, baru diambil keputusan yang terbaik begitu ya. Nah, berkaitan dengan jadwal atau misalkan tata kala, ketika ada sebuah kasus atau sebuah hal yang dianggap perlu untuk diambil keputusan, biasanya ibu secara spontan hari itu dieksekusi atau diambil keputusan, atau menentukan jadwal terlebih dahulu supaya ada tenggat waktu untuk masa pengambilan keputusan. Biasanya seperti apa yang dijalankan? Biasanya saya mengambil tenggang waktu dulu, karena kalau udah tahu ada kasus kan tidak langsung judge keputusannya ini, enggak. Besoknya saya tanya dulu nih pihak yang ini, yang besoknya tanya lagi pihak yang lain. Udah tahu kedua belah pihak masalahnya apa, kita panggil gurunya seperti apa masukannya. Udah dari guru kita orang tuanya panggil bagaimana masukannya. Setelah itu kita rangkukan guru dengan komite bagaimana nih kelanjutannya, keputusan apa yang harus kita ambil, langkah-langkahnya seperti apa. Itu dengan itu tenggang waktu itu memberikan kita waktu untuk memberikan keputusan yang terbaik. Jadi tidak terburu-buru gitu. Berarti lebih sering kepada cross check dulu, Yeah. gitu ya, pengumpulan fakta dan data, sehingga keputusan yang dihasilkan itu lebih ke win-win solution gitu ya, sehingga untuk semua pihak bisa dipahami gitu ya. Berkaitan dengan tokoh atau figur yang selama ini membantu ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan, atau faktor apa saja yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah? Ya, kalau saya biasanya suka bertanya dulu seperti ke pengawas pembina, ke senior-senior ketua K3S, ketua PGRI, karena itu melibatkan sekolah, juga tanggung jawab nanti pihak-pihak tertentu. Jadi saya diskusi dulu baiknya seperti apa, sudah itu bisa selesaikan di sekolah yang sendiri. Jadi ada atasan juga ya, kepala sekolah atau kepala sekolah yang senior, termasuk bapak atau ibu pengawas pembina. Dan yang terakhir mungkin ini Bu, dari semua yang telah disampaikan tadi, pertanyaan kemudian juga sudah berbagai banyak pengalaman, ada tidak pelajaran yang akhirnya ibu simpulkan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang? Pembelajaran bagi ibu sendiri. Kalau untuk jadi kepala sekolah itu memang tidak mudah ya. Banyak kasusnya di sekolah, tidak hanya dari murid, dari guru, dari bangunan sekolah dan lain sebagainya. Memang pertama kaget dari kasus itu, tapi dari kaget itu kita nggak bisa diam aja gitu. Kita cari dulu, cross check dulu permasalahannya apa. Setelah cross check kita tanya dulu ke sana ke sini, ke senior seperti apa. Ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham. Setelah itu kita tahu berdiskusi dengan guru juga, dengan orang tua juga, dengan komite juga, karena jangan sampai keputusan yang kita berikan nanti berdampak buruk untuk kita sendiri. Jadi jika ada diskusi, ada kerjasama, itu mungkin nanti akan menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi untuk semuanya. Saja lagi melibatkan semua pihak ya, sehingga keputusannya benar-benar yang terbaik. Terima kasih Ibu, sudah banyak membantu. Hari ini saya mendapatkan banyak pembelajaran yang insya Allah mungkin ke depan sebagai calon guru penggerak saya juga mendapatkan banyak bekal nih dari Ibu. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Terima kasih, semoga sukses selalu, lancar semuanya pelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.